Yo, balik lagi di Fantastis Barber. Kali ini gue ada di Fantastis Satrio dan kita bakalan ngobrol sambil nyukur lagi. Udah lama banget gue nggak ngobrol sambil nyukur dan sekarang gue kedatangan narasumber spesial. Kita akan bahas tentang hubungan dan cinta. Kira-kira siapa dia dan seperti apa nanti pembahasannya. Teman-teman bisa tonton terus sampai habis. Let's go. Oke, ini dia, the one and only Pastor Christopher Tapiheru. Halo. Yo, gimana? Yo, apa kabar Pastor? Sehat kita. Jadi aku panggilnya Kak aja lah. Kak aja ya. Iya, Pastor canggung banget ya. Biar lebih akrab. Oke, hari ini kita bakalan ngobrol sambil nyukur. Tadi udah bahas tentang masalah rambut. Sekarang kita ngobrol-ngobrol tipis lah, masalah hubungan dan percintaan. Oke, Kak Christopher. Ya. Kita kenalan dulu ya. Siap. Christopher Tapiheru, lahir besar Jakarta. Aslinya orang apa ya? Campur sih. Ambon, Rote, Jawa, Manado. Campur. Waduh. Tapi kalau dibilang orang mana ya orang Jakarta, karena emang lahir besar di Jakarta. Pendidikan S1 desain grafis DKV, sarjana seni. S1-nya desain grafis. Betul. Oke. Terus sekarang lagi ambil S2 teologi. Baru ambil. Dari dulu nggak pernah sekolah teologi, cuman pelayanan sebagai pendeta. Oke. Jadi baru lagi sekolah, lagi kuliah lagi. Berarti profesinya pendeta. Sejak 2015 ya? Sejak 2015? Ya, sebelumnya ngantor 6 tahun jadi book designer di salah satu perusahaan media. Tadi aku udah ngomong belum ya kalau misalnya aku itu mungkin kepotong, tapi aku tuh udah ngikutin Pastor ini aktif sejak waktu SMA baru mau kuliah itu. SMA. Jadi 2014. Wow. Kak Christopher ini suka menjelaskan, suka ngepost tentang surat cinta Tuhan lah gitu-gitu. Iya. Yap. Jadi kita langsung aja bahas tentang beberapa. Jadi aku udah rangkum beberapa pertanyaan. Ada pertanyaan yang dari teman-teman, ada juga pertanyaan pribadi. Ini pertanyaannya langsung loh. Gak apa-apa ya Mas? Ya kayak sikat tuh. hubungan tanpa status. Nah, banyak kan di kalangan pertemananku juga ada banyak orang yang masih galau tentang komitmen. Dan mereka berpikir bahwa kenyamanan itu adalah bagian yang paling penting gitu loh. Jadi kalau mau pacaran atau mau punya hubungan, tolak ukurnya kenyamanan. Gitu. Jadi nyaman aja dulu, komitmennya belakangan. Nah, itu kira-kira menurut Kak Christopher tanggapannya gimana? Sebenarnya agak aneh juga ya maksudnya. Kalau udah berhubungan terus nggak diakui, nggak distatuskan gitu ya. Hubungan apaan nih? Maksudnya hubungan tanpa status menurut gua hubungan tanpa hubungan. Wow. Karena kan statusnya kagak jelas. Berhubungan itu kan artinya itu statusnya kan? Ya. In a relationship. Gimana caranya lu in a relationship tanpa status in a relationship? That's just weird, right? Artinya hubungannya berarti semu. Hubungan berarti nggak benar-benar berhubungan gitu. Ya nggak sih? Iya. Yang pasti kan ada statusnya. Kayak lu misalnya udah berhubungan atau berapa lama terus nggak diakui gitu kan, misalnya sebagai udah deket misalnya nih. Tapi udah pacaran misalnya contoh ya, rasanya udah pacaran nih, cuman karena nggak ada status, jadi pas dikenalin tuh sebagai temen gitu. Kira-kira lo diakui sebagai temen, padahal hubungannya lebih dari temen tuh nyaman atau enggak gitu? Karena sejujurnya kalau gue malah tersinggung, ya nggak sih? Anggap nih, lo ada orang yang pacaran udah lumayan lama, cuma belum pernah ketemu orang tuanya lah ya, orang tua dari pasangannya. Terus pas ketemu, dikenalin nih, Pak kenalin nih teman aku. Pasti kan lo bete, karena hubungannya kan lebih dari teman kan, dalam tanda kutip ya. Iya. Jadi buat gue, istilah hubungan tanpa status tuh istilah yang benar-benar aneh. Dan kalau kita masih mau masih mengutamakan kenyamanan, gue rasa lebih nyaman nggak punya hubungan, karena lo bisa asik sama diri lo sendiri kan. Ini baru mulai aja udah namplak banget. Ya nggak sih? Bener ya. Kita kan nyaman ketika kita sendirian, ketika udah ada orang lain jadi nggak nyaman kan, karena ada kepentingan yang berbeda. Wow. Gitu. Jadi kalau belum siap untuk nggak nyaman ya gue rasa jangan berhubungan. Wow. Kalau mau asik sendiri ya sendirian aja ya nggak sih? bener banget. Nah sekarang aku tanya Pastor, motivasinya jadi preaching di gospel itu apa? Basically karena gue udah diubahkan ya oleh berita yang sama yang gue bagiin ke orang-orang lain. Gue dulu hidup buat diri sendiri dan tentunya melukai banyak orang ya. Karena ketika kita hidup buat diri sendiri kan kita
mementingkan diri sendiri kan. Bodo amat yang lain gimana, yang penting gue gitu. Dan Injil, the gospel ngubah gue, menyadarkan gue bahwa gue mesti nggak hidup buat gue. Karena ada yang udah pernah hidup buat gue, yaitu Yesus. Oke. Ya karena Yesus udah hidup buat gue, bahkan mati buat gue jadi dibebaskan untuk nggak hidup buat gue juga. Gue bisa hidup buat yang lain gitu loh. Dan itu yang gue lakukan, gue share tuh karena gue rindu semua orang tuh ngalamin apa yang gue alamin. Ya karena kita pasti jadi orang yang lebih berguna, memberkati sekeliling kita ketika kita nggak egois gitu. Jadi Injil mengubah gue, makanya gue mau beritain Injil ke semua orang. Dengan harapan mereka juga bisa diubahkan, dan utamanya, karena ini yang kita percaya, gue rindu semua bisa diselamatkan. Atau kalau dalam bahasa gue, kalau gue buka mata di sorga, gue rindu orang-orang yang lain juga bisa ada di situ gitu loh. Minimal orang-orang yang gue sayang, yang gue peduliin. Tapi makin kesini gue makin belajar untuk memperdulikan semua orang, karena ya gue percaya kayak lagu sekolah minggu zaman dulu ya, bilang Yesus sayang semua kan. Jadi gue juga lagi belajar terus untuk sayang sama semua gitu. Dan makanya gue beritain itu karena peduli, karena sayang gitu. Sebenarnya nggak ada motivasi lain. Berbagi berkat lah ya bahasanya. Gue udah diberkatin nih, gue ngapain diberkatin sendiri, gue rindu semua orang juga bisa diberkatin kayak gue. Itu sih motivasinya. Terus dibebaskan untuk Gak hidup buat diri sendiri. hidup. Waduh. Iya. Kayaknya kebebasannya jadi kayak itu definisi yang sangat apa ya? Berbeda. Berbeda sekali. Dibebaskan tapi tidak hidup dengan kebebasan gitu loh. Iya, karena orang mikir kan bebas tuh hidup buat diri sendiri kan. Suka-suka gue dong, kan gue bebas gitu. Iya. Tapi nyata ini yang gue dapetin, makanya Kekristenan gue berani bilang tuh unik ya, karena suruh pikul salib sama sangkal diri ya. Iya nggak sih? Yesus bilang kalau lu mau ikut gua, kata Yesus, pikul salib sama sangkal diri terus ikut gua. Itu artinya kan berarti gini, sangkal diri itu kan berarti lu bilang sama diri lu sendiri bahwa ini bukan tentang lu, Nyong, kan gitu. Nyong tuh bukan monyong ya. Maksudnya, orang Ambon selalu bilangnya Nyong tuh bung, coy gitu. Ini bukan tentang lu, coy, kan gitu. Itu kan sangkal diri tuh. Karena umumnya kita kan me, myself, and I ya. Iya, mau kita hidup buat diri sendiri. Dan itu yang bikin jadi masalah, hubungan jadi bermasalah. Karena semua orang kita manfaatin buat kita. Ya kan? Itu kan hubungan yang nggak sehat kalau semuanya jadi tentang kita. Kalau kan hubungan melibatkan minimal 2 orang kan? Yes. Ya nggak sih? Yes. Kalau semuanya tentang 1 orang doang, wah, timpang, toksik, wah kacau lah pokoknya, ya kan? Iya benar. Nah jadi dari sana, satu lagi, pikul salib kan? Yes. Nah pikul salib lebih ekstrim lagi. Kalau kita renungin bersama dan tahu Yesus itu mati tuh, yang dia pikul tuh bukan dosanya dia kan nggak berdosa ya. Yes. Nah yang dia pikul tuh dosa kita, gitu loh. Jadi pikul salib tuh bicara lu mikirin, bahkan dalam tanda kutip memikul beban orang lain. Gitu, artinya ya sederhananya nggak hidup buat diri lu sendiri. Dua-dua itu panggilan untuk itu. Dan itulah yang satu yang bikin gue Kristen, dan 2 yang bikin gue jadi pendeta. Karena itu gue rindu semua orang bisa lebih saling mengasihi. Karena gini, kalau kita rangkum ya, ya nggak sih, cinta itu kan dirangkum jadi satu kata yang namanya sacrifice. Yes. Ya nggak sih? Dan orang nggak bakal sacrifice kalau dia mikirin dirinya sendiri. Sacrifice kan dilakukan ketika lo udah nggak hidup buat diri lo sendiri. Semua yang lo lakukan jadi sacrifice. Gitu. Dan itu yang bikin gue jadi pendeta. Gue pengen semua orang menemukan kebebasan nih, yang tadi lo bilang, kok kebebasannya gitu ya? Bukannya jadi kebalik kan gitu. Tapi hidup yang lebih merdeka ya hidup yang seperti ini. Itu dari gue ya, itu kan personal opinion. Okay. Wow. Geleng-geleng nih. Oke, pertanyaan berikutnya. Definisi tadi mungkin udah disinggung sedikit ya. Kak Christopher, menurut Kak Christopher sebenarnya definisi cinta itu seperti apa? Cinta sebuah keputusan ya, lebih dari perasaan. Sebuah keputusan lebih dari perasaan. Ya, yang gue dapat dari tanggal masuk rambut mulut gue. Wajar ya, kita di barber soalnya. Soalnya di 1 Korintus ya, kalau di Alkitab tuh kan yang satu perikop bahas khusus tentang kasih itu kan di 1 Korintus 13 ya. Dimulai dengan kasih itu sabar.
kasih itu murah hati. Ya, itu semua kan bukan perasaan ya. Ya nggak sih? Sabar itu kan keputusan kan. Sebenarnya perasaan lu bete gitu. Bete, Bener-bener. kesel, marah. Tapi lu harus sabar. Jadi sabar itu bukan perasaan. Selalu murah hati deh. Ini gue kutip nih dari salah satu hamba Tuhan yang gue lumayan dengerin juga lah. Gue anggap kakak gue. Dia bilang, emang gini, emang lu pernah bangun dengan perasaan kayak, duh gue lagi murah hati nih. Lagi pengen bagi-bagi duit nih, siapa ya? Lu bagi duit kemana ya? Ngerti ya? Lu gak pernah terbangun dengan perasaan itu kan? Artinya itu bukan perasaan, itu sebuah keputusan. Sebenarnya, lu pengen mikirin diri lu sendiri aja, lu gak mau mikirin orang. Lu pengennya egois. Ya kan, pengennya pelit gitu loh. Tapi lu memutuskan untuk bermurah hati. Ya nggak sih? Sebenarnya pengen marah, pengen bales gitu, tapi memutuskan untuk sabar. Jadi cinta itu walaupun dia perasaan, saya setuju, tapi dia lebih dari perasaan. Dia sebuah keputusan kan itu. At least itu yang gue belajar dari Alkitab ya. Kalau nggak ada Alkitab, gue akan pikir cinta itu cuma perasaan, bro. Yang bisa berubah kapan aja. Cinta itu perasaan dan hitung-hitungan. Apalagi. Kalau egois ya, Iya. yang nggak sih, yang dipikirin kan cuma diri sendiri. Itu cinta. Transaksional ya. Betul. Lagunya Backstreet Boys, As Long As You Love Me. Ya kan? Gue nggak peduli. I don't care who you are, where you're from, what you did, as long as you love me kan. Gue nggak peduli siapa lo, dari mana, apa aja yang udah lo lakukan. Selama lo sayang sama gue sayang sama lo. Tapi kan itu kan berarti tetap mikirin kita kan. Kasarnya gue, karena lo sayang sama gue, jadi gue sayang sama lo. Kalau lo nggak sayang sama gue, ya udah kelar gitu kan. Gue udah nggak dapat apa-apa kan gitu. Jadi aku tuh punya komunitas juga, Kak. Oke. Komunitas komsel gitu. Oke, sering bahas tentang hubungan, masalah relationship, love dan yang lain-lain gitu. Ya. Ada yang tanya gini, masalah love language. Love language. Sebenarnya itu berguna nggak sih? Love language berguna untuk mencari tahu apa yang berharga, terus diharapkan sama pasangan kita ya. Love language itu karena kalau love language-nya beda, terus kita paksain pakai bahasa kita, dia nggak nangkep kita dalam tanda kutip sayang sama dia gitu loh. Nanti love language itu kayak gitu. Ya kayak bahasa lah. Kalau lu nggak ngerti kan, orang mau ngomong apa, dia mau nyanyi lagu yang bagus, misalnya kayak gini, gua susah demen Korea. Bukan karena musiknya nggak enak, musiknya enak-enak. Cuma karena gua nggak ngerti. Nih, apa ya? Kan gitu. Jadi buat gua love language juga gitu. Jadi walaupun kita bicara bahasa biasa ya, bahasa Indonesia misalnya, kita ngomong bisa ngerti, tapi kalau dalam mengungkapkan kasihnya kita nggak peduli sama love language-nya dia, bisa jadi sinyal cinta kita nggak nyampe gitu loh. Dia nggak nangkep kita sayang segitunya sama dia, cuman gara-gara ada love language yang kita abaikan. Love language ngebantu kita untuk mengenal dan mencintai ya. Ya nggak sih? Mencintai itu kan memberi ya. Yes. Kalau kita memberi, misalnya gini, kita tahu, kita nggak tahu nih yang dia suka apa gitu ya. Terus kita beliin yang kita suka gitu. Egois tuh namanya. Iya, dia kan belum tentu suka ya. Dan kita mikir gini, ih, udah gue beliin gini juga. Kok lunya responnya gitu ya? Ternyata dia nggak suka itu. Iya. Ya dong? Nah kita love language tuh gitu, kita coba cari tahu apa yang bahasa cintanya dia, sehingga ungkapan cinta kita tuh nyambung gitu loh, nyampe ke hatinya. Sebenarnya itu sih fungsinya, mencari tahu gitu ya love language dari pasangan kita, orang yang kita sayang. Oke, berarti itu works ya. Of course, gue ngebantu. Terus ini lagi nih, Bang Ter. Jadi sebenarnya kan background-nya aku itu dari kampung lah. Maksudnya itu literally memang tempatnya, memang di kampungnya kampung lah kalau dibilang gitu. Dan biasa nilai-nilai yang di kampung itu tuh masih terbawa-bawa. Bukan nilai yang kaku ya, tapi pandangan di daerah tentang modernisasi dan segala macam tuh masih ada dan melekat lah. Bukan melekat, enggak, masih terbayang lah gitu. Tentang bagaimana menemukan pasangan hidup. Jadi dulu sebelum aku ke Jakarta, aku ngerasa tidak sangat rasional atau tidak masuk akal ketika orang itu berkenalan lewat sosmed, media sosial. Untuk kategori latar belakang aku dari
kampung ya, Oke. gitu ya, dari Oke. daerah gitu. Ya kalau di kampung umumnya kenalannya berarti Kenalannya dari ya biasa orang nikah itu Pertemanan. tetangga, teman SD, atau dijodohin gitu, nggak dikenalin Dijodohin. sama temennya papa gitu nggak? Ya? bisa jadi, atau enggak teman pelayanan, Oke, teman oke, gereja oke, gitu-gitu. oke. Paling pasti radiusnya nggak sampai 5 kilometer lah. Oke. Nah di sini kan kita udah bergerak, maksudnya udah Berubah ya kemajuan zaman. kemajuan zaman berubah, terus juga banyak perubahan-perubahan yang kita bisa menyesuaikan gitu loh. Oke. Nah, pembahasan ini nih tentang dating apps. Dating apps, oke, Iya. aplikasi untuk berkencan. Mencari Aplikasi untuk pasangan lah ya. berkencan, mencari pasangan, terus membangun hubungan, dan hal itu dulu itu nggak logis buat aku. Itu nggak masuk akal lah, karena Termasuk kenalan lewat misalnya Facebook atau iya itu aja menurut lo udah kayak konotasinya udah negatif lah. offside lah, udah offside. Iya udah offside gitu. Nah, tapi kan ketika aku udah merantau terus di Jakarta lama, aku ngerasa jadi kayak ya itu relevan sih untuk orang Jakarta yang bukan Super relevan sibuk. ya. Maksudnya itu jadi reasonable untuk orang Jakarta melakukan hal itu, melakukan perkenalan terus mencoba membangun sebuah kemungkinan gitu ya Iya. dari platform dating apps Betul. gitu. Nah, pandangan Pastor gimana? Boleh nggak sih? Menurut gua selalu ya pertanyaan boleh nggak boleh, jawabannya adalah bukan boleh nggak boleh tapi buat apa, right? Apakah dia helpful, membantu, atau harmful, berbahaya, kan gitu ya. Jadi idenya adalah lu bisa kenalan sama siapapun lewat apa aja sebenarnya, ya kan. Oke. Dari mulut ke mulut, Oke. dikenalin sama siapa, dari pertemanan yang radius 5 km yang tadi lu bilang, ya kan? Atau dari salah satunya media sosial atau bahkan dating apps. Idenya adalah bukan kenalannya lewat mana, tapi mengenalnya itu benar apa nggak proses pengenalannya. Karena yang paling penting tuh bukan kenalan, karena kenalan kan bisa random ya. Kita bisa tiba-tiba lagi jalan terus kesandung, terus ada orang yang nolongin kita. Iya, aduh, Jadi kayak MTV banget. kayak di film ya. Kayak film-film banget. Tabrakan sama orang nggak sengaja, sorry jatuh berantakan semua. Nah, kenalan dari situ. Kenalan itu kan bisa Tahu-tahu. random ya. Iya, kenalan bisa random. Misalnya lu lihat orang dicopet gitu kan, terus copetnya lewat lu, terus lu tackle gitu kan, copetnya jatuh gitu, terus dibalikin. Nah, kenalan dari sana. Kenalan itu kan bisa dari mana aja, cuman pengenalannya itu yang terpenting. Gitu loh. Karena buat gua kenalan bisa lewat mana aja, termasuk dating apps. Tapi apakah lewat dating apps pengenalannya bisa bener? I don't think so. Karena buat gua sosial media pun juga dipenuhi dengan pencitraan ya. Oke. Ya nggak sih? Sebisa mungkin, apalagi di era sekarang habis pandemi yang udah bisa ketemuan ya. Buat gua nggak ada yang menggantikan bisa ketemuan sih. Langsung ngomong, lihat dia seperti apa, ya kan aslinya seperti apa. Tapi ya di luar ada special cases ya, misalnya dari luar negeri kenalan. Pada akhirnya pun juga kopdar ya. Ya nggak sih? Iya. Pengen tahu nih, selama ini gua udah 3 tahun nih kontekan lewat sosial media atau kenalan dari dating apps. Tapi kan dating apps kan bukan tempat kita berkencan ya, tempat kita berkenalan. Kita berkencannya kan di kehidupan nyata, dalam tanda kutip ya. Tapi gua nggak pernah menentang selama pengenalannya ya, pengenalannya itu baik gitu. Jadi perkenalan bisa dari mana aja, tapi pengenalan tuh jangan di skip gitu loh. Oh, kan lo pikir wah nih cakep nih gitu kan, wah ini baik nih, kayaknya rohani kayaknya kan gitu. Gue mana tahu. Berarti ini nyambung dong sama pertanyaan, boleh nggak sih jatuh cinta pada pandangan pertama? Gue nggak sebut jatuh cinta ya. Mungkin disebut jatuh cinta karena nggak sengaja ya. Jatuh tuh kan istilahnya nggak sengaja. Kita naksir mungkin ya pada pandangan pertama. Cuman mengasihi, gue masih pakai prinsip apa ya? Prinsip universal ya. Tak kenal maka tak sayang ya. Ya nggak sih? Iya. Ya kan lu bisa naksir mungkin kayak wah cakep nih, atau wah ganteng nih, atau wih jago ya main musiknya misalnya, Iya. atau wah pinter nih gitu. Wah nih selera gue banget misalnya gitu ya, karena appearance atau apa, atau ih orangnya menyenangkan sekali, gue demen yang kayak Tipe gini. gue banget Iya, gitu ya. iya. Tapi untuk sungguh-sungguh bisa sayang, itu perlu pengenalan yang benar gitu. Karena kadang pas ya dilihat mungkin kayaknya sepintas gitu, kayak tipe gue banget, pas ngobrol, pas lagi kena ada intrik, lagi kena masalah, ternyata
Misalnya contoh ya, ngambeknya ternyata ngacak-ngacak sampah misalnya. Coba, cakep. Niat banget ngambeknya itu. Tiba-tiba ngambek ngacak-ngacak sampah. Ngeri banget gitu. Nah yang kayak gitu-gitu, jadi buat gue cinta pada pandangan pertama, gue mungkin nggak terlalu setuju. Kita mungkin naksir bisa dan mungkin jadi tertarik ya, tertarik mungkin bisa. Memang kalau benar-benar cinta ya, yang sungguh ya, Itu harus dibangun berarti. itu dari pengenalan sih. Oh. Yang jadi naksir mungkin, atau mungkin lebih ekstrim lagi ya, nafsu pada pandangan pertama biasanya. Dari mata turunnya bukan ke hati soalnya, turun ke tempat yang lain. Itu yang bahaya kan. Tak kenal maka kata nafsu harusnya. Cuma kadang kan kita melihat langsung, ya kan hawa nafsu kan masuk dari jendelanya kan dari mata. Benar. Tapi kita nggak sikapi dengan benar gitu. Harusnya dari mata, kalau zaman dulu bilang dari mata turun ke hati. Harusnya kan ke sana ya. Nah, kadang dari mata turun ke yang lain gitu. Zaman sekarang udah lebih ini ya. Sedih juga sih. Tapi ya tadi buat gua kasih sejati atau cinta yang benar tuh dari pengenalan. Naksir bisa, mungkin karena ya tadi secara visual, apalagi laki ya, laki itu kan umumnya visual. Perempuan lebih ke emosi dan suara, makanya rayuan-rayuan kan Telinga ya. telinga. Iya mainannya. benar. Iya. Kadang mungkin nggak terlalu ganteng tapi gombal gitu misalnya. Widih. Digombalin, gombal tapi seneng gitu kan, maksudnya contoh ya. Buaya tapi seneng. Iya, buaya tapi penyayang binatang gitu. Pantesan dapatnya buaya mulu. Waduh. Itu penyayang binatang sih. Nah, gitu. Jadi ya yang kayak gitu sih. Nafsu pada pandangan pertama sangat mungkin, tapi cinta itu bertumbuh dari pengenalan. Oke. Ya. Terus lanjut masalah tentang bucin. Nah, gimana Bu? Bucin itu ada yang bilang ya nggak apa-apa lah bucin. Asal sama pasangan. Oke. Gitu. Terus kalau bucin kan tandanya cinta gitu. Nah, Bucin. gimana? Masalahnya bucin itu bukan bukti cinta, bro. Budak cinta masalahnya. Iya sih. Nah, berkaitan dengan perbudakan. Maksudnya gue nggak enak ngomongnya jadi kayak penjajahan dong ya berarti ya. Maksudnya berkaitan dengan kita mengabdi ya. Budak itu kan berarti kita kayak jadi hamba. Ada tuannya kan. Ya. Kita berarti mengabdi. Bentuknya pengabdian. Tuhan Yesus soalnya dia bilang manusia tuh nggak bisa mengabdi kepada dua tuan. Gitu loh. Jadi lu nggak bisa kasarnya punya dua bos gitu loh. Ya kan? Lu nggak bisa jadi, kalau bahasa kerjaan, lu nggak bisa jadi karyawan dari dua bos lah. Iya. Ya dong. Pasti lu akan lebih peduli sama yang satu, cuekin yang lain, atau sebaliknya. Jadi karena Yesus bilang manusia nggak bisa mengabdi kepada dua tuan, berarti sebenarnya kita nggak boleh bucin. Nggak boleh bucin? Cuma boleh sama dia. Oh. Ya kan? Kita cuma boleh bucin sama Tuhan. Karena kan nggak bisa punya dua tuan kan? Iya. Nggak bisa punya dua majikan. Nah majikan kita kan pasti kan Tuhan nomor satu. Ya kan? Dan itu yang membuat bucin itu jadi problematik. Lagian gini, bucin juga membuat orang jadi cintanya, gue akan sebut kerap kali berlebihan ya. Berlebihan. Jadi bahasa anak sekarang tuh lebay gitu bilangnya. Lebay itu kan berarti kelebihan dari takarannya harusnya segini, kelewat tuh. Jadi berlebihan. Dan gue percaya gini loh, kalau orang mengasihi Tuhan dengan benar ya, mengasihi Tuhan itu sepenuhnya, kita baru bisa mengasihi sesama itu semestinya, nggak lebay. Ngerti gak? Wow. Jadi nggak kelewat gitu loh. Kayak misalnya gini, gue percaya gue lebih bisa mengasihi istri gue dengan benar karena gue mengasihi Tuhan sepenuhnya. Ya, pun dengan anak-anak gue, terus orang tua, sesama manusia, right? Orang-orang lain, bahkan kadang ada yang jahatin kita, ada yang benci sama kita bisa mengasihi mereka pun karena kita mengasihi Tuhan itu sepenuhnya. Dan percaya bahwa Tuhan juga sayang sama dia, ngerti gak? Iya. Kadang ada orang-orang yang kita sulit untuk kasihi ya. Ya nggak sih? Nah kita tergoda untuk kayak, bodo amat lah, gitu. Dia juga rese, ya kan? Cuman gini, karena kita mengasihi Tuhan sepenuhnya, terus Tuhan bilang, kasihlah musuhmu, ya nggak sih? Ya. Kita jadi belajar untuk mengasihi musuh kita. Karena apa? Karena kita mengasihi Tuhan. Gitu loh. Jadi itu pandangan gue tentang bucin ya. Kita hanya boleh bucin sama Tuhan, baru sisanya kita bisa mengasihi sesuai proporsi ya. Nggak berlebihan dan nggak juga kurang gitu loh. Oke. Itu sih. Berarti cuma boleh bucin sama Tuhan, bro. cuma boleh bucin sama Tuhan. Ya. Oke.
ghosting orang tuh berdosa gak sih? Ini salah satu yang dilematis juga. Gue ngobrol sama bini gue di jalan. Gue bilang nih, ghosting kalau zaman dulu soalnya nggak ada istilahnya bro. Oh iya. Ini misal contoh ya, kita deketin orang nih. Pertama getol ya, mungkin karena fisik atau pembawaannya menarik gitu ya. Kita kenal berapa waktu, kita ajak jalan. Terus lama-lama kita menyadari, kayaknya bukan dia deh. Gitu. Iya. Ini kalau zaman dulu kan kita paling, bahasanya bilangnya apa, melipir halus ya. Pelan-pelan gitu ya. Pelan-pelan, nggak terlalu intens. Lama-lama habis itu udah normal aja gitu, jadi teman gitu. Iya. Nggak mendadak ngilang gitu. Idenya kan gitu. Iya. Atau bahkan dulu sorry ya, mendadak ngilang juga kadang. Tiba-tiba ilfil gitu, bahasa hilang feeling tuh. Iya. Kalau zaman dulu karena nggak ada istilahnya, kita anggap ghosting itu sesuatu yang wajar. Emang kalau ternyata lu menyadari kayaknya bukan dia deh, terus lu mundur teratur gitu. Mundur teratur. Iya nggak sih? Apakah itu salah lu mundur teratur kalau emang itu ternyata akhirnya lu menyadari kayaknya bukan dia deh. Memang kalau sekarang kan jadi, nah ghosting kan istilahnya kalau yang gue tahu ya, lu mendadak ngilang gitu. Ngerti nggak? Udah berhubungan beberapa waktu, udah deket atau bahkan udah pacaran, tiba-tiba ngilang aja random gitu, di kontak nggak bisa, ketemuan kayak nggak kenal tau gak lo. Nah yang kayak gitu yang gue rasa itu yang nggak boleh, karena itu kan kesannya gini, lu egois banget gitu. Emang hati orang tuh apa gitu loh, lu sempet dekatin gitu ya, lu sempet coba raih hatinya gitu ya, udah mulai masuk nih pelan-pelan, tiba-tiba lu kayak cabut nggak jelas gitu random. Udah buat baper anak orang Iya gitu ya. itu namanya istilahnya pemberi harapan palsu gitu loh. Iya. PHP. Dan itu yang kalau ghosting dalam artian itu, gue sangat menentang gitu, karena itu kesannya egois sekali gitu, kayak orang lain nggak punya perasaan gitu. Cuma kalau kita dengan dewasa, makanya gue pernah, yang lu bilang kan salah satu quotes yang gue yang memberkati lu kan, pacaran bukan buat bocah kan. Ya, karena bocah kan gitu. Lu pernah ditinggal main petak umpet gak? Pernah lagi. Ngerti gak? Iya kan? Ngumpet nih. Pas dia ngumpet lu cari kan? Udah ketemu nih. Nah pas lu ngumpet, oke sekarang om ngumpet, kamu yang nyari, oke. Tiba-tiba setengah jam gitu, kok gak dicari? Apa gue terlalu jago ngumpetnya sampai dia gak nyariin gue? Ternyata random, dia udah main yang lain gitu. Iya bener lagi. Nah buat gue itu kan kayak gitu ya. Menurut gue cuman bocil yang ghosting. Kalau orang dewasa kan bilang gini, sorry, ternyata kalau menurutku ya, dari berapa kali kita ketemu, kita jalan, ada berapa hal yang aku nggak serap. Bukan karena kamu, tapi karena aku aja. Maksudnya ada yang prinsip-prinsipku yang aku rasa aku nggak ketemu di kamu gitu, hal yang aku cari. Oh berarti idealnya itu fair-fairan dong harusnya ya nggak sih? Iya idealnya itu berarti mundur teratur dengan kejelasan gitu. Kejelasan ya. Ngomong kenapa? Kan orang pasti bingung kok. Biasa diajak jalan setiap Sabtu, kok Sabtu ini tiba-tiba nggak jalan gitu, tumben gitu. Tapi kasih tahu aja ya, sorry, emang kayaknya gue ngerasa berapa kali kita jalan emang you're not the one for me, sebaliknya juga sama. Kayaknya gue bukan yang buat lu deh gitu. Oh, ngomong aja secara berarti harus ada statementnya ya, jangan tiba-tiba. Jelas. Orang kan punya perasaannya. Menurut gue dia berhak dapat penjelasan itu. Nah, pertanyaannya nih, ya. Gimana kalau si cewek nggak terima? Ya, berarti dia bocil. Oh iya ya. Oh iya balik lagi ya. Ciri-cirinya salah satunya apa? Kalau pengen sesuatu nggak dapet kan ngambek ya? Ngambek. Iya, ngambek, udahan ya kan. Nggak temenan lagi, musuhan, yang gitu ya? Iya, kalau nggak berantem iya. gitu. Kalau menurut gue dia nggak terima, itu menunjukkan ketidakdewasaan juga, bisa jadi ya. Gitu loh. Justru yang kayak gitu-gitu akhirnya lo bersyukur nggak jadi kan? Benar. Karena kalau jadi sama bocil kan capek ya. Dia kan cuma pengennya apa yang gue pengen sekarang. Kalau lu nggak ngasih, gue ngambek kan gitu. Iya sih. Jadi emang benar-benar bukan buat bocil sih pada akhirnya. Kejelasan untuk ngasih tahu kenapa, kerelaan juga untuk menerima alasannya kan gitu misalnya ternyata kita nggak bisa jalan lagi, kayaknya lu bukan buat gue atau sebaliknya. Ya diperlukan kedewasaan semuanya. Makanya emang asmara ini bukan buat bocil bang. Bukan child's play. Child's play kalau zaman dulu namanya Saki tuh, kalau boneka pembunuh. Kan child's play itu namanya. Horor. Mainan bocah. Cinta bukan buat bocah soalnya. Soalnya cinta melibatkan komitmen kan. Makanya tadi gue bilang tentang HTS, hubungan tanpa status, bukan, menurut gue itu hubungan tanpa hubungan, itu bukan hubungan sama sekali. Ya lu cuma jalan aja sama siapa, nggak jelas gitu. Kalau emang kayak gitu jadi teman aja. Bahkan teman pun ada komitmen kan. Iya. Ya kan, seorang dianggap teman kan bukan karena cuma kenal atau tahu kan, tapi karena bahkan dalam keadaan susah dia bisa ada gitu nemenin kita gitu loh. Nah kayak gitu-gitu, semua hubungan melibatkan, semua hubungan itu sebuah komitmen pastinya. Dan bocil nggak ngerti komitmen. Iya ya.
Dia taunya yang dia mau aja, yang dia suka. Terserah sakar-parapnya dia sendiri aja, suka-suka dia. Gitu. Bahkan berteman tuh butuh kedewasaan ya untuk tahu, oke gue salah, gue minta maaf, iya. gitu-gitu. Iya. Bahkan mungkin ada yang tiba-tiba nggak temenan lagi sama kita karena ternyata ya emang nilainya nggak nyambung aja gitu. Atau misalnya contoh ya, kita pindah sekolah. Ya kita nggak bisa paksa teman dari sekolah lama untuk temenan sama kita kan. Iya, Udah beda pertemanan. Bener. Tempatnya udah beda, domisilinya. Masa kita tuntut? Ih, teman-teman lama gue kok pada nggak ini gue. Loh ya kita juga udah tahu namanya teman lama ya. Iya. Temen. Tapi udah nggak cross path. Maksudnya jalurnya udah nggak di situ. Kita udah pindah tempat, pindah rumah gitu ya. Bener. Kita harus terima kenyataan itu. Yang mungkin dulu deket, teman deket, sekarang udah biasa aja gitu, temen ya udah cukup tahu, teman lama kan gitu. Life has season kan, hidup kan punya musim, dan itu pun diperlukan kedewasaannya untuk bisa menerima kenyataan. Kalau menurut pandangan aku ya Pak, kalau teman-teman tanya sama aku biasanya jadi kita banyak bahas tentang misalnya parenting, gimana hubungan keluarga suami istri biar nggak Ayah anak gitu orang ya. tua anak gitu ya. Iya, suami istri, terus apa yang bisa. Aku pertanyaan gini, apa hal yang paling bisa membuat kamu divorce? Perceraian. Aku tanya biasa kayak gitu kan. Nah, kita sebagai orang Kristen tahu bahwa itu bukan kehendak Tuhan. Betul. Dan biasa aku tanya sama cewek-cewek nih. Cewek-cewek kan, wah kalau dia abuse, kalau dia selingkuh, udah nggak ada. Dua itu. Nggak ada maaf gitu. Nggak ada maaf ya. Tapi ada juga yang bilang, oh enggak, aku doain. Ada juga yang bilang kayak gitu. Nah, setelah kita bahas kayak gitu, akhirnya aku mengambil kesimpulan ternyata jauh dari hubungan suami istri, kita tuh harus bisa melihat proses pendekatan ya, Pastor ya. Jadi kayak yang krusial itu bukan pembahasan atau bagaimana merencanakan suami istri, tapi bagaimana dalam hubungan PDKT itu kamu tahu bahwa dia adalah the one yang bakalan dampingin kamu lewat masa-masa hidup berikutnya. Ya. Menurut Pastor gimana? Itu makanya pentingnya pengenalan nih. Di PDKT itu kan yang paling penting itu kan pengenalannya, makanya ngobrol tuh yang berkualitas gitu. Jadi sebenarnya nanya-nanya yang penting gitu loh. Dan kita lihat juga dia punya respons terhadap apapun ya, ketika kita lagi jalan, misalnya lagi ngobrol, atau tiba-tiba makanan nih, kita lagi mesen lama banget gitu, terus dia emosi, iya dia ngamuk atau apa, nanti kan lo kan lihat, aduh orangnya emosian ya ternyata, misalnya gitu. Karena kan sejujurnya kalau makanan lama keluarnya, kecuali kita asam lambung ya, kan justru lebih enak kita ngobrol gitu, lebih lama ya. Iya. Kalau lagi PDKT itu kan, kita seneng ya kalau berlama-lama gitu. Tapi kalau dianya nggak sabaran, terus kita dijemput misalnya naik terus bawa mobilnya nggak sabaran, yang gitu-gitu kan kita bisa lihat tuh, oh ini kayaknya nggak sabaran nih. Kebayang kalau lagi gini aja udah nggak sabaran, gimana nanti? Maksudnya kita lagi PDKT atau lagi pacaran tuh kan lagi dalam our best behavior ya, lu lagi jaim-jaimnya gitu. Iya. Nah jaim lo aja segitu gimana kalau aslinya gitu? Waduh. Itu kan bahaya banget, dan itu yang kadang orang, gue juga bingung kadang pas jadi pendeta khususnya, banyak orang tuh sharing pengen cerai, konseling gitu ya. Gue tuh bingung, kok lu bisa ya jadi sama dia gitu loh. Iya, kadang dianya sendiri nih, orang yang mau cerai ini juga bingung gitu, kenapa gue bisa jadi sama dia gitu loh. Orangnya kasar, males, kan bikin alasan, playing victim, terus pengecut, dikit-dikit bukannya diurusin malah kabur. Nah itu pertanyaan gue malah dalam hati gue, kenapa lu married sama dia ya dulu? Kita kadang bertanya, kok lu mau sama dia? Maksudnya emang dulu nggak pacaran dulu kah, atau nggak temenan dulu kah sebelum pacaran, atau dulu pacarannya buru-buru, atau dikenalin tiba-tiba langsung married aja gitu, tembak langsung, kepepet apa gimana? Dia ngasih bingung kan, kayak lu kayak beli kucing dalam karung gitu loh. Iya. Pas married baru menyadari, oh ternyata orangnya gini, lo pacaran ngapain aja. Iya nggak sih? Ya kan? Dan ini yang sorry gue agak panjang dikit ya, karena buat gue ada satu fase yang kurang populer bro, namanya persahabatan. Oke. Itu cenderung dari teman jadi demen, udah. Kalau persahabatan itu kan dimana kita mengenal dia tanpa agenda kan? Iya nggak sih? Teman tuh kan beda ya, kita nggak berbagi nilai. Sahabat ini kita berbagi nilai. Nah di situ kita bisa lihat kan nilai-nilainya dia kan. Value-nya nyambung mana kita nih. Kalau nyambung berarti bisa nih kayaknya kita jajaki kemungkinan ke hubungan yang lebih jauh yaitu pacaran. Cuma orang skip bro. Biasanya dari naksir, PDKT berapa waktu,
Udah, nggak ada persahabatan, nggak apa. Langsung dengan asumsi yang sederhana, apa yang lu lihat, terpesona gitu ya. Tertipu dengan pencitraan kalau bahasa gua. Terus lu putusin langsung pacaran nggak pakai lama, karena udah kebelet kawin, langsung kawin. Akhirnya di pernikahan lu baru menyadari siapa dia sebenarnya atau siapa lu sebenarnya. Dan itu kan ngeri ya. Harusnya di PDKT yang lu bilang tadi, PDKT itu bahkan mesti abisnya nggak langsung PDKT jadi pacar harusnya, tapi jadi teman aja dulu. Nah itu yang orang kadang nggak sabar. Mungkin orang tuh menganggap definisi PDKT itu udah jadi hak milik kali ya. Nah itu dia yang buat aneh lah. Maksudnya. Definisinya kali ya yang ini ya. Lu kalau mau temenan sama orang kan juga kita PDKT ya pada akhirnya ya. Iya. WA, terus chat, terus ngajak temuan kapan nongkrong yuk kan gitu. Itu aja kan PDKT, bahkan mau jadi teman loh. Teman biasa buat ngobrol. Apalagi kalau yang bentuknya asmara. Makanya orang kadang suka skip yang namanya persahabatan. Padahal di situ lu bisa jadi diri lu sendiri sambil berbagi nilai tanpa perlu pacaran gitu. Nah itu yang agak asing. Karena dari naksir jadi pacar itu nggak sekuat dari teman jadi demen ya. Kalau dari teman jadi demen ternyata bukan jodoh dalam tanda kutip ya. Lu nggak jadi musuh habis itu. Jadi teman lagi. Kan dari lu teman. Iya. Maka banyak dari kita kan mayoritas manusia itu kan langsung dari naksir langsung dipacarin gitu. Jadi nggak ada fase persahabatan, pertemanan. Jadi kalau putus jadi musuh pasti. Nah itu yang problematik menurut gua. Skip pengenalan. Makanya tadi gua bilang kan, yang lu bilang tentang kenalannya bisa nggak boleh dating apps nggak masalah. Kenalan bisa dari mana aja, tapi pengenalan jangan di skip gitu loh. Berarti prosesnya ya, bukan alatnya ya? Enggak. Medianya. Ya. Jangan buru-buru lah, kenali baik-baik dulu. Nih, menurut Kak Christopher, kira-kira berapa lama kita bisa tahu karakter seseorang? Tergantung intensnya hubungan, dalam artian gini. Lu ketemuan sama dia pas dia lagi moodnya baik doang atau enggak? Ya kan? Kadang mungkin bisa cuman setahun gitu ya. Tapi kalau setahun tuh melibatkan macam-macam, tiba-tiba di tengah jalan papanya meninggal misalnya. Terus lu lihat nih reaksi dia seperti apa, lu juga nemanin gitu ya. Dan dia juga jadi ngeliat tuh nih perempuan apa misalnya laki-laki ini perempuan nih baik nih, maksudnya gue lagi gini aja dia datang gitu, maksudnya kita baru kenal belum lama yang gitu-gitu. Nah kadang melibatkan yang gitu-gitu, melibatkan tiba-tiba dia kecelakaan mobil misalnya gitu, hal-hal yang musibah bentuknya. Biasanya itu mempercepat kita untuk kenal nih orangnya aslinya seperti apa gitu. Ya kalau dia juga abai, cuek, ya berarti emang orangnya cuek. Suka agak aneh juga kadang ada cewek yang demen, gue demen cowok yang cuek. Kan dicuekin bete. Katanya cowok yang cuek. Banyak banget yang kayak gitu. Aneh. Demennya yang cool cuek gitu. Terus kalau dicuekin kenapa ngambek? Kan aneh. Itu kan selera lu. Iya banget ya. Itu yang kayak gitu-gitu suka gak konsisten kita. Ya kan gak ada lah. Gue yakin gak ada orang yang suka yang cuek. Gak ada. Karena cinta itu kan lawannya cinta itu ternyata bukan kebencian. Gue baru belajar. Lawannya cinta itu ketidakpedulian. Wow. Benci itu masih mending loh. Lu masih ada rasa terhadap orang itu. Rasanya benci. Nah kalau udah gak peduli kan udah gak ada rasa bro. Waduh. Ya, lu mau mati kayak, lu mau hidup kayak, lu mau baik, lu mau ngaco kayak, bodo amat kan gitu. Itu lawannya cinta ternyata itu. Indifference. Ketidakpedulian, kecuekan. Gue kemarin baru belajar satu quotes ekstrim banget, dia bilang indifference, kecuekan tuh bikin orang tuh udah mati padahal belum meninggal, tau gak lo? Kacau banget tuh. Bener banget. Quotes tuh kayak, wah gila bener banget. Ya kan cuek tuh bikin orang udah mati padahal belum meninggal. Masih hidup nih tapi cuek. Gitu. Wow. Dan itu yang mesti dipikirkan sungguh-sungguh lah. Ada tapi tak tiada ya. Iya. Jadi nggak ada, sebenarnya nggak ada patokan berapa lama, tapi menurut gue berapa lama dalam artian nggak ada patokan berapa tahun, berapa bulan. Cuman gini, enough, ya cukup, gue sebut cukup ya. Atau boleh pakai kata long enough lah. Cukup lama untuk mengenal sungguh-sungguh, itu aja sih sebenarnya. Jadi kalau dalam perkenalan misalnya cuma setahun udah kenal sungguh-sungguh, ya nggak apa-apa. Ini kan udah lihat nilai mana, sikat aja maksudnya. Yang penting udah kenal, jangan pernah jadian sama yang lu nggak kenal gitu loh. Wah. Jangan pernah jadian sama orang yang lu nggak kenal. Iya, yang nggak kenal sungguh-sungguh.
Cuman tahu Lagi doang. nikah. Apalagi. Gile, nikah sih paling ngeri sih. Ya. Dan jangan abaikan red flag sih. Red flag juga penting. Red flag harus dilihat. Karena red flag itu kan yang bikin lu kan, wah ini nggak banget nih kan gitu. Iya sih. Nah kalau nggak bangetnya hampir semuanya, ya jangan sama dia dong. Iya sih. Jangan ikutin nafsu atau cinta, perasaan cinta lo, tapi perhatiin sungguh-sungguh red flags-nya. Value-nya nggak nyambung. Ya kan? Jadi kan tadi Pastor dan notice Kak Christopher dan notice kalau misalnya kenapa lu jadian sama orang yang lu nggak kenal? Nah, kebanyakan orang itu menganggap bahwa orang itu bisa berubah. Mengharapkan orang itu bakalan berubah nantinya. Jadi aku banyak dengar cerita teman-temanku, dia tuh galau sama pasangan yang misalnya nih, adalah dia kayak aku dengar cerita minggu depan atau bulan depan mau nikah, tapi si pasangan ini masih belum yakin gitu loh. Kalau misalnya tuh pas pacarnya ini masih labil, masih gitu-gitu, tapi dia ngerasa bahwa nanti dia bakalan berubah gitu loh. Perasaan-perasaan itu yang dia bawa terus akhirnya jadi bom waktu kan. Oke. Jadi Akhirnya berubah. akhirnya nggak berubah-berubah. Banyak hal yang dia ekspektasikan sama orang itu malah ujungnya musibah gitu loh. Jadi kalau misalnya kegagalan, biasa cewek sih yang kayak gini, ngelihat kalau misalnya cowoknya malas apa dan segala macam, nanti dia bakalan ini kok gitu-gitu. Kalau misalnya cowok main pukul apa segala macam, nanti dia berubah kok, itu cuman emosi sesaat gitu-gitu. Dan itu yang banyak ditemuin. Gini, Pasar, ada pertanyaan lagi nih, kalau misalnya si cowok ini nih, dia itu apa ya, dia tuh tidak ada gairah untuk achieve sesuatu. Kira-kira jadi dia itu dari sisi finansial aman, dari sisi kerjaan aman, tapi dari sisi gairah untuk achieve sesuatu yang lebih itu nggak ada gitu loh. Nah, si cewek ini mempertanyakan gimana kira-kira nanti aku kedepannya aman nggak ya? Karena si cowok ini nih, dia itu hidupnya bergantung di rumah papa mamanya misalnya gitu ya. Dan hari-harinya bahkan tidur pun sama papa mamanya. Ada nih, udah besar, 25 tahun ke atas. Jadi kalau misalnya dia dia itu nggak ada keraguan, maksudnya kalau si cowok ini nih selingkuh, jahat, nakal, enggak. Dia cuman ragu kalau misalnya gua punya momen yang pas nggak ya sama si maksudnya gua memutuskan keputusan yang pas nggak ya kalau gua memilih dia jadi suami gua gitu loh. Karena dari sisi kan biasanya cewek itu lebih consider sama finansial ya, paling besar ya, security. Nah, itu tuh dia nggak ragu gitu loh. Tapi yang dia ragukan, ini si cowok bakalan nyampe nggak nih sampai gue nanti punya anak, punya keluarga kecil gitu-gitu, ngurusinnya segala macam. Dia punya kegalauan tentang itu, Mas. Kira-kira gimana? Ya, menurut gua, ayat firman Tuhan bilang ini kan, laki-laki akan ninggalin ayah ibunya bersatu dengan istrinya. Itu kan bicara tentang kemandirian ya. Gitu. Jadi ayatnya bilang laki-laki bahasa Inggris itu man. Ada perbedaan man sama boy kan? Man kan laki-laki, boy kan bocah laki-laki. Bocah laki-laki, benar. Nah, bocah laki-laki salah satunya ya masih ketergantungan sama orang tuanya. Itu nggak harus punya banyak, cuman harus belajar mandiri. Ya, dan kelihatan ya dia artinya dia pekerja gitu ya, maksudnya bukan pekerja, pejuang lah. Ya kan, karena dia akan memperjuangkan nanti semuanya, anak istrinya, ya kan, dia memperjuangkan nanti kebenaran gitu, membela kebenaran gitu ya. Banyak yang mesti dia perjuangkan. Kalau dia tipenya males, pengecut gitu ya, nah kayak gitu kita harus diperhatiin sih. Pada akhirnya bukan berapa banyak yang dia punya, tapi berapa mandiri dia, karena kan kita kan membangun keluarga baru ya. Ketika kita namanya kan berkeluarga ya. Gitu. Artinya bukan putus hubungan sama orang tua, enggak. Cuman jadi belajar mandiri. Sebenarnya balik ke situ sih, ke kemandirian itu sih sebenarnya yang mesti dilihat.
Gitu. Jadi bisa balik lagi ke yang lu bilang tentang berubah gitu, ntar juga dia berubah. Gini, kalau dia nggak mau belajar, dia nggak akan berubah. Orangnya pembelajar bukan? Ya. Kalau dia ngerasa nggak suka belajar gitu ya, dia pasti nggak akan merasa perlu berubah, nggak akan berubah pasti. Nggak akan berubah pasti. Ya, dia akan memaksa untuk terus dimengerti, dan itu problematik. Ya, makanya jangan maulah jadi sama yang bukan pembelajar gitu. Jadi kalau salah nggak pernah minta maaf. Oke, pengennya dipaham atau malah kalau salah bahkan nyalain orang lain. Itu kan ciri-ciri kan. Dia bukan pembelajar. Ya sorry deh, habis lu sih kan gitu ya. Iya. Kayak yang kemarin bakar gunung tuh. Bakar gunung. Gunung Bromo. Minta maaf tapi nyalain orang, ya nggak sih? Aduh. Jadi kayak gitu-gitu kan kelihatan ya. Jadi ntar juga berubah nggak kalau sekarang dia nggak mau belajar, nggak pernah minta maaf, dia nggak mau. Kalau sekarang dia nggak mau berubah, apa yang membuat lu berpikir dia akan berubah nanti? Sekarang aja dia nggak mau, apalagi nanti, ya kan? Yang mau nggak mau lu ada di situ karena udah terikat janji gitu kan? Benar. Ya, sih? Wow. Ini seneng banget nih. Pertanyaannya, aku pilih yang paling sulit nih. Masuk mulut rambut. Sorry. Jadi beberapa waktu yang lalu tuh gue pernah dengar gini kak, kayak ini sesuatu yang baru juga sih, makanya gue juga mempertanyakan hal ini. Jadi kayak bagaimana pandangan Kak Christopher kalau misalnya ada orang atau pasangan yang menuntut untuk misalnya kan mereka mau prepare untuk pernikahan. Oke. Jadi kita bahas dulu untuk masalah kesehatan gitu loh. Oke. Nah, Pemeriksaan kesehatan kayak kesuburan dan yang lain-lain. Oke. Nah, itu gimana? Ya menurut gue itu sangat harus dilakukan, siap lagi sekarang ya. Sekarang kan bahkan ada syarat-syarat ya. Kalau menikah tuh ada cek kesehatan dan segala macam. Itu harus ini sih menurut gue itu karena udah kemajuan teknologi sekarang ya, harusnya emang dilakukan. Itu kan hal yang baik ya untuk bersiap gitu. Cuman kalaupun gitu ya paling yang kita inginkan, yang kita perhatiin kan biasanya umumnya rata-rata kan married dan punya anak ya misalnya. Suburan gitu. Tapi kalau ternyata nggak bisa punya anak nih, tapi aja memutuskan ya nggak apa deh kalau nggak bisa punya anak, yang penting tujuan aja dari berdua pernikahan. gitu. One day kita bisa angkat anaknya. Misalnya contoh deh, gue kesaksian ya. Mak gue pas lagi dekat sama bokap dulu, sempat kabur ke luar negeri karena dia tuh dia cek ada kista. Dia kista parah bro. Jadi kabur karena pengennya gini, udahlah nggak usah nikah sama gue lah, gue nggak bisa kasih anak gitu maksudnya. Gue ada kista parah, 3 dokter ahli bilang gue nggak bakal bisa punya anak gitu. Kasian lu married sama gue, ngapain gue nggak bisa kasih anak gitu. Jadi dia kabur tuh, mak gue keluar negeri dengan harapan bokap udahlah pisah gitu, putusin. Tapi itu nggak, bokap tetap nunggu. Ini kan terus akhirnya pas datang dia bilang saya nikahin kamu bukan buat punya anak, saya nikah sama kamu karena sayang sama kamu gitu. Kalau emang nggak punya anak kita bisa angkat anak kok nanti. Bokap ngomong gitu dengan jelas gitu. Wow. Ya terus lagian Tuhan kan juga punya cara lah, kalau emang dia pengen kasih kan ada aja caranya gitu. Akhirnya bener bro, maksudnya tetap menikah mereka dengan kenyataan bahwa kista parah nggak bisa punya anak. Dengan modalnya adalah karena saling mengasihi, seperti yang bokap gue bilang, dia nggak ngarepin anak. Dia married karena sayang sama nyokap gitu. Akhirnya married lah mereka. Malam pertama berdoa dulu, minta mujizat. Malam pertama berdoa dulu. Hebat ya. Gokil. Malam pertama lupa lu berdoa. mereka berdoa dulu karena ada kondisi itu kan, udah pasti nggak bisa punya anak karena 3 dokter ahli bilang nggak bakal punya anak, nih kista lu parah gitu loh. Jadi malam pertama berdoa minta Tuhan, kalau Tuhan izinkan punya anak ini bakal jadi pendeta. Gue lahir. Oh jadi lahirlah gue ya. Waduh. Dan bukan cuma gue yang lahir, ada 3 lagi kan, kita kan berempat. Wah, bukan cuma satu. Yang dijanjiin jadi pendeta cuma gue. Gue jadi pendeta, gue lagi ya elah. Doa. Jadi gue. Tapi ya itu kisah yang seperti itu ya, menurut gue. Sekarang udah ada fasilitas kayak gitu. Nah, kita bisa ngecek, kita bisa lihat, oke ini nggak bisa punya anak ternyata gitu ya. Tapi gimana gitu. Kalau ternyata
ya udahlah gitu. Kita pacaran aja seumur hidup kan gitu ya. Maksudnya ya oke-oke aja ya dong, sah-sah aja dong. Iya, Cuman kalau ada fasilitas kayak gitu kita nggak manfaatkan kan sayang ya. Bahkan sekarang pemerintah sampai di tahap, kalau yang gue tahu ya, kalau married sekarang tuh harus pakai medical check up, setahu gue ya. Oh, oke. Nah kayak gitu-gitu. Berarti nggak ini ya. Semakin ngebantu kita untuk dalam tanda kutip beli kucing dalam karung kan gitu. Jadi kita bisa tahu nih, oh nih orang nih dia nih sakitnya sakit apa apa nih, gitu. Kira-kira kita bisa kita rela nggak ya maksudnya untuk. Tapi kalau misalnya udah sampai 5 tahun gitu, Kak, kalau misalnya 5 tahun terus ngajak medical check up gitu-gitu. Kan maksudnya dia udah kenal sama ini apa penyakitnya, apa ini dan segala macam. Kira-kira perlu nggak? Ya kalau tergantung mereka. Dari pemerintah kan wajib, Bro. Oh, dari pemerintah wajib. Iya, setahu gua ya nggak sih? Ya mah. Wajib kan sekarang ya. Kalau gua mulai tahun berapa gitu pas. Karena gua ada pandangan yang berbeda nih, Kak. Kayak kalau misalnya lu mengharapkan maksudnya dari sisi memang ini agak kontroversi ya. Oke, nggak apa-apa. Dari gua ngerasa kalau love itu pure, tanpa apapun dia bisa kasih dalam hal anak dan segala macam, ya berarti harusnya harus tetap jalan gitu loh, tanpa medical ini gitu. Tapi balik lagi kalau misalnya dari sisi si cewek atau si cowok yang sudah mempersiapkan diri, ya menurut gue juga jadi kayak oh cinta lo kayaknya bersyarat nih gitu ya. Iya itu ya itu dua arah tuh, ya. Gue bisa dua-duanya, dan buat gue sangat fair sih menurut gue ya. Kita berhak tahu walaupun kelihatannya kayak bersyarat banget, tapi patut direnungkan ya, kita akan bersama dengan dia seumur hidup kita gitu. Kalau kita udah siap dengan segala berarti kan udah siap dengan segala konsekuensinya kan. Nah, yang check up, pemeriksaan kayak gini ngebantu kita untuk at least sedikit lebih berjaga-jaga dalam tanda kutip ya. Mempertimbangkan kemungkinan yang bisa terjadi di depan gitu. Dan itu menurut gue ya nggak menurunkan kadar true love-nya gitu loh. Ya, true love juga melibatkan kejujuran, ya kan, nggak menyembunyikan apa-apa. Benar. Karena pasangan kita berhak tahu segala sesuatu tentang kita. Karena gini, untuk diterima apa adanya, syaratnya adalah menjadi apa adanya. Iya sih, kalau lu tanya kayak gitu ngapain ini ya? Ngapain komplain ya? Iya makanya. Ya udah apa adanya aja ya. Betul. Ya kan kadang orang gitu kan, gue pengen lu terima gue apa adanya. Oke, lu udah jadi apa adanya belum? Atau ada yang masih lumputin kan gitu? Iya benar. Iya. Dan kalau cinta sejati ketika dia diungkapkan gitu ya, diceritain, misal contoh masa lalu yang buruk gitu ya, cinta sejati akan belajar untuk maksudnya belajar untuk mengampuni, menerima. Itu bagian dari cinta sejati kan. Cinta sejati di pihak yang pernah berbuat salah di masa lalu adalah dengan dia cerita, ya dong, gue nggak nuntut lo terima gue apa adanya, tapi gue harus jadi apa adanya dulu, baru dengan harapan lo bisa menerima gue apa adanya. Nah, tapi di sisi satunya gak banyak yang gentle yang kayak gitu tuh. Di sisi satunya adalah tentang kerelaan untuk memaafkan gitu ya. Di dalam tanda kutip maafkan aku yang dahulu gitu kan, hashtagnya kan. Nah itu kan melibatkan itu, dan ini pengalaman gue juga sih sama istri gue. Gue pas deket sama dia, kita temenan dulu, terus pas gue tembak, dengan anehnya gue malah ceritain masa lalu gue. Harusnya jaim-jaim dulu dong. Tahan-tahan dulu buat baper dulu. Maksudnya terus kan ditolak ya. Ditolak. Gue ditolak dulu. Oh jadi ditolak dulu ya? Ditolak dulu ya. Dan akhirnya pas gue ditolak kan, gue cerita dong ke saudara gue, ke siapa, terus kenapa lo kemarin gimana, diterima nggak? Kagak, gue bilang. Emang nembaknya gimana? Gue ceritain masa lalu gue bilang goblok. orang tuh kalau ngelamar kerja, masalah-masalah di kantor lama nggak diceritain. Iya benar. Geblek banget sih lu maksudnya. Akal sehat lu kemana? Gue dibilang goblok sama ini gue sendiri, sepupu gue, maksudnya saudara gue sendiri. Tapi pas gue renung ini juga ya, maksudnya mana ada sih orang lamar kerja tapi ceritain masalah di kerjaan yang lama tuh apa gitu. Pasti kan kita pengen yang bagus-bagus ya. Bener. Tapi gue gue percaya sih, maksudnya kalau lu nggak bisa bangun apa-apa di atas kebohongan. Yes. Ya nggak sih? Bener. Ketika itu udah tinggi dan ternyata aslinya ketahuan, rontok semua tuh Pak. Bener. Itu dasar yang sangat nggak bisa. Jadi karena gue sayang sama dia, sama istri gue, itu masih jadi calon pacar yang iya, gue segitu sayangnya sampai gue tahu dia berhak tahu gue ini siapa.
kalau gue pengen dia terima gue apa adanya, gue harus jadi apa adanya dong. Benar-benar. Walaupun resikonya ya ditolak. Dan ternyata ditolak. Tapi ya puji Tuhan 6 bulan kemudian secara natural ya kita dekat. Terus akhirnya ya jadi 3 tahun pacaran. Terus married ini tahun ke 13. Wow, sekarang udah mau 13 punya ya. baby Iya, 4 ya? Ini 3. Yang ketiga? Ini anak ketiga ya. Ntar lagi lahir. Nah buat gue itu kerjasama ya. Kejujuran dari pihak gue dengan segala resikonya. Karena gue sayang sama dia, gue tahu dia berhak tahu segala sesuatu tentang gue. Gitu. Gak kenal sama kata sayang kan. Dan itu bentuk yang paling berat untuk gue akui. Nah berikutnya dia juga punya tugas yang berat juga. Gak kalah berat sama gue ngaku. Dia punya tugas untuk mengampuni gue. Waduh. Ya dong. Itu kan juga nggak mudah ya. Iya. Tapi kan kita tahu ya kalau orang yang nggak bisa menerima masa lalu seseorang nggak akan bisa ambil bagian dalam masa depannya. Karena kan tiap kita kan dalam tanda kutip korban ya, atau produk lah dari masa lalu, dari kebodohan yang kita pernah lakukan gitu. Justru yang ngebentuk kita jadi yang sekarang. Nah kalau itunya nggak bisa diterima ya nggak ada masa depan kan. Quotes yang bagus ya, gue ingat. Pengampunan tuh nggak mengubah masa lalu. Pengampunan itu memperbesar masa depan. Wow. Itu pengampunan gua tidak suka mengubah banget. tidak mengubah masa Ya nggak lalu. bisa, karena masa lalu kan udah terjadi ya. Benar. Tapi dia bisa membuka peluang masa depan, memperluas masa depan. Ya. Ini gokil, banyak banget. Sebenarnya banyak banget pertanyaan yang gue pengen tanya, cuman karena Rambut gue udah habis. rambutnya udah selesai. Kalau botak kalau kita ngobrol terus. Itu pertanyaan terakhir deh. Kak. Aduh, ada banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang kayak pertanyaannya, ini ada dari teman gue, dia bilang kayak, boleh nggak sih cewek itu suka duluan? Ya nggak apa-apa juga, maksudnya naksir itu kan hak segala bangsa. Terus ngomongin segala bangsa. Naksir hak semua Udah orang, merdeka gitu. nggak boleh naksir, cuman nembak duluan kali. Nembak dulu, ya kalau suka kan berarti dia pengen ngungkapin gitu loh, Suka supaya wajar. dinotis. Tapi kan cewek kan nggak harus nembak, maksudnya bisa kasih kode-kode keras. Kode keras. Kode-kode tipis, kode-kode keras kan bisa dong maksudnya. Dan cowok juga, kita kan pasti nyari, maksudnya cewek pasti nyari cowok yang peka kan. Tapi sebenarnya Kalau kode yang dikirim dia nggak nangkep, jadinya dia tulalit kan gitu maksudnya. Lu mau jadi main tulalit? Udah jelas nih masih nggak nyambung. Atau gini, kerap kali bukan dia nggak peka, dia nggak suka bro. bisa kemungkinan besar. Tapi kan naksir itu kan hak, sekali lagi gue bilang hak segala bangsa. Segala bangsa lagi. Masa Sebenarnya lu cowok-cowok nggak tuh tahu ya, maksudnya kita punya juga feeling Kita kayak kan punya perasaan juga ya. Bener. Emang Nggak mungkin kita nggak tahu robot lah. nggak punya perasaan ya. Bener. Punya feeling. Oke, karena dijawab dengan cepat, ada pertanyaan lagi nih. Sikat. Kalau misalnya jadi beberapa waktu yang lalu gue lihat lagi di TikTok nih, ada cewek yang bahas tentang karirnya ketika dia sudah menikah. Jadi Oke, dia nih kerja. dia ini udah kerja. Oke, solid lah ya. Dia bilang penghasilannya udah 20 jutaan gitu loh. Terus deket sama cowoknya bilang, kamu nanti kalau udah nikah, kita nggak usah kerja, kamu nggak usah kerja ya Biar gitu. gue aja. Ya, kamu jagain anak aja di rumah tangga aja dan segala macam. Terus ditanya, kalau misalnya dengan lifestyle-nya aku saat ini, apakah dengan menikah dengan kamu, aku harus menghilangkan lifestyle-ku ini gitu loh. Karena kamu akan dibebani dengan biaya yang aku biasa keluarkan gitu loh. Terus si cowok nggak bisa jawab. Oke. Gitu. Terus aku nemu lagi versi cowoknya. Sebaliknya. Ya, gimana kalau cowok ini bilang kayak cewek-cewek di luar sana mau nggak sih tetap kerja gitu loh? Karena kita nggak tahu kalau misalnya di luar sana si suami nanti entah kena masalah PHK, masalah sakit atau apapun itu, jadi ada yang backup plan-nya gitu. Nah, pandangan Kak Kristo tentang hal ini gimana? Buat gue balik semuanya kesepakatan ya. Maksudnya baik cewek dan cowok yang seperti itu, semua kesepakatan sih. Pertanyaannya kan bukan boleh kerja apa enggak. Pertanyaannya buat apa kerja kan gitu. Biasanya buat penghasilan kan. Atau beberapa sorry itu saya ada yang namanya aktualisasi diri misalnya. Ini kan dan buat itu yang problematik karena aktualisasi diri bisa dilakukan juga dalam rumah tangga. Ketika lu jadi istri yang baik, ibu yang bertanggung jawab, misalnya punya anak gitu ya. Ya nggak sih? Itu kan bisa aktualisasi diri, nggak harus di tempat kerja. Cuman selalu balik. Pertanyaannya bukan boleh apa enggak, tapi buat apa untuk tetap terus kerja gitu. Dan gini, boleh nggak kerja sambil jadi ibu rumah tangga? Ya boleh, selama utamanya nggak terbengkalai. Yes. Karena kalau jadi ibu rumah tangga artinya udah jadi istri gitu ya, jadi ibu nanti apalagi punya anak, kan ada tanggung jawab utama tuh, yaitu anak. Nah biasanya
ketika mau ngejar juga di karir, anaknya dikorbanin biasanya. Ya nggak sih, ditaruh di apa daycare atau dititipin sama opa omanya atau whatnot gitu. Dan buat gue selalu balik ke kesepakatan sih. Kira-kira ceweknya rela nggak udah sekolah tinggi-tinggi dalam tanda kutip gitu ya, udah berkarir hebat-hebat, gaji gitu enak gitu kan, dengan nggak usah mikir mau beli HP baru atau apa gara-gara penghasilan, ya tiba-tiba harus sepertinya dikurung di rumah gitu. Padahal kan yang gue dapati kalau ya kayak istri gue misalnya, dia nggak pernah ngerasa dikurung, maksudnya dia itu karirnya bagus banget dan dia kerja lebih dulu dari gue, right? Pintar dalam segala hal lebih dari gue, tapi kerelaan dia untuk di rumah gitu ya, jadi istri terus jagain anak-anak, ngerawat anak-anak, buat gue itu justru aktualisasi diri yang paling penting. Gitu. Fungsi perannya ya, karena kita kan laki-laki dan perempuan kan kalau dalam pernikahan punya tugas yang perannya kalau kita lakukan benar, itu pernikahan berjalan dengan baik. Gitu. Jadi selama tanggung jawabnya dipegang, itu misalnya bisa sambil kerja sambil ini, ya silakan tetap kerja, cuma kan capek ya. Ya nggak sih? Iya. Istri gue dulu masih kerja sampai dia hamil, ya anak pertama, dan gue putusin, gue bilang dengan segala resikonya. Abis itu berat tuh finansialnya, karena cuma dari gue doang. Ya tuh, tapi gue bilang ini udahlah Beb, biar gue aja lah, maksudnya kalau di Alkitab kan ini kutukan gue. Kerja gue tuh. Iya nggak sih? Iya. Kita laki-laki kan dikutuk kerja kan sama Tuhan kan, gara-gara makan buah itu kan. Dari tanah. Terus dari tanahnya lu nggak akan dapat yang maksimal karena emang itu kutukannya. Tapi kita emang dimaksudkan untuk bekerja. Nah perempuan nggak punya kutukan itu. Dia ada kutukannya adalah harus tunduk sama suami dan mengandung. Yang berikutnya sakit bersalin, ya kan. Terus sakit istilah membesarkan anak. Artinya sakitnya terus ada karena kita kan kerja kan seumur hidup ya. Selama kita masih bisa ya, kecuali tadi ada kecelakaan atau apa, yaitu itu special case. Pertanyaannya bukan boleh apa enggak, tapi buat apa dan kesepakatan. Karena dari pacaran sampai pernikahan, asmara itu sebenarnya kesepakatan. Oh iya. Iya. Kalau nggak bisa sepakat, berarti nggak sepaket, jangan dipaksain. Waduh. Wow, oke. Jadi terakhir deh, saran buat misalnya teman-teman yang ngerasa kayak hari ini dia udah berumur, umurnya mapan, kategori mungkin 25 tahun ke atas, yang masih single, atau mungkin 30 tahun ke atas yang masih single, dan khawatir tentang pasangan hidupnya, kira-kira ada nasihat nggak? Nggak usah khawatir teman-teman. Kenapa? Karena pas Adam aja Hawa belum ada bisa dibikin sama Tuhan. Apalagi yang tinggal dipertemukan ya. Yang nggak ada jadi buat. Apalagi yang tinggal dipertemukan, gue yakin Tuhan punya 1001 cara untuk pertemukan kita dengan yang dari Dia. Tapi yang paling penting adalah bukan mencari anak Tuhan, tapi menjadi anak Tuhan. Ya, jadi fokus kita di menjadi, kita mempersiapkan diri, karena pada waktunya kita akan dipertemukan dengan yang juga udah siap. Ya, jangan sampai lu siap ketemu sama yang nggak siap, atau lu nggak siap berasa udah siap akhirnya lu maksain. Ya, jadi jangan khawatir, Tuhan pegang hidup kita. Jodoh itu di tangan Tuhan, tapi harus kita yang ambil sendiri. Oke, jadi jangan nyalain Tuhan. Ya, jangan juga males-malesan. Ya, kita berdoa dan berusaha. Ada istilah itu ya, ora et labora, berdoa dan berusaha. Bagian kita mempersiapkan diri, dan akhirnya nanti gue percaya akan ada waktu Tuhan kita dipertemukan. Nyari boleh, tapi fokusnya bukan di situ. Ya, tapi di menjadi, bukan di mencari anak Tuhan. Itu sih paling nggak usah khawatir, Tuhan pasti sediakan. Emang itu kehendaknya, pasti indah pada waktunya, bahasa seperti itu ya. Ya. Sip, amin. Oke, jadi sebenarnya banyak banget di kepala gue, ini lagi banyak pertanyaan, cuman sengaja gue keep supaya nanti mudah-mudahan Kak Kristo mau lagi untuk sesi berikutnya. Kita simpan dulu pertanyaannya. Thank you teman-teman yang udah nonton sampai habis. Sampai jumpa di next video. Bye-bye. God bless. Yo.